Bolangers! Misiku ngebolang untuk mencari jejak harimau Sumatera masih berlanjut. Setelah melalui petualangan bersama kawan-kawanku di Lahat, aku melanjutkan penelusuran ke Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Desa Penyandingan, Kecamatan Semendo, Darat Laut. Menurut informasi yang aku dapatkan, Sang Raja Rimba sempat beberapa kali muncul di sini, Bolangers. Semoga di petualangan kali ini, aku bisa menemukan petunjuk keberadaan si Raja Rimba. Ngebolang yuk! Suara apa sih? Sesat di hutan ini. Iya, Bu. Aduh, untung ketemu Ibu ya. Oh, itulah kata pula. Dengar, wagi kecil nak berjalan-jalan dalam hutan. Tadi aku lagi dengar suara di dalam hutan. Jadi tebang-tebang milu ibu-ibu saja. Iya. Kami ke sana main ni kan buat bekal ni anu. Lapar tidak? Iya, Bu. Aku juga lapar, Bu. Belum makan juga, Bu. Ayo. Untung saja aku ketemu dengan ibu-ibu ini. Kalau tidak, bisa-bisa aku bakal tersesat lebih jauh lagi, Bolangers. Bolangers, kali ini aku akan ngebolang bersama kawan-kawanku di sini dan tentunya para perempuan penjaga hutan. Sebelum melanjutkan pencarian jejak Sang Raja Rimba, ikut kami cari buah tupa dulu yuk. Semangat! Indonesia punya ribuan jenis buah hutan yang jarang dikenal, Bolangers. Salah satunya ya buah tupa ini. Kata ibu-ibu ini sih, buah tupa ini dinamakan tupa karena dulu sering dimakan tupai hutan. Lucu juga asal-usul penamaannya. Oh ya, buah hutan unik ini juga sering menjadi andalan ibu-ibu penjaga hutan ketika masuk hutan loh. Kalau aku lihat-lihat sih, bentuknya seperti buah rambai, Bolangers. Perbedaannya, buah tupa dalam satu batangnya hanya ada satu buah saja. Sementara buah rambai memiliki beberapa buah dalam satu tangkainya. Kulit buah tupa ini juga cukup tebal, Bolangers. Aku jadi penasaran bagaimana sih rasanya. Umpan kah? Bolang? Umpan kah buat tupanya lah? Bolang lagi. Umpan kah lagi? Umpan kah? Gacang umaklah di bawah ya. Selagi aku membantu mengiris bumbu, Bujang dan Wafik membantu menyalakan api. Sedangkan Renata dan Aisyah mengupas buah tupanya. Duh, aku jadi nggak sabar nih. Oh iya, buah tupa ini akan diolah bersama daging ayam dan tempe. Nama masakannya sih ayam asam tupa. Untuk membuat ayam asam tupa, ternyata bumbu dan bahannya lumayan banyak nih, Bolangers. Nah, untuk buah tupanya harus dikupas dan cuci bersih dulu supaya kandungan getahnya bisa hilang.
perempuan penjaga hutan ini. Asyik! Ayam asam tupanya sudah matang. Waktunya makan bolangers. Kalau menurutku sih, ini bukan menu khas, tapi spesial bolangers. Perpaduan daging ayam yang empuk, tempe, dan rasa asam buah tupa benar-benar bikin tangan gak mau berhenti menyuap. Pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata deh. Menurut ibu ini, buah tupa memiliki banyak khasiat loh. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami buah tupa sangat baik untuk pencernaan kita bolangers. Itu tadi. Kalau kita midang udah ini galak. Main apa? Oh, pala mikot saja keluk seru pasti seru pala. Oh, ya udah ayo. Makannya habis sih. Nasi belum habis? Makan dulu. Oh, iya Makan. tuh. Habisin dulu. Habisin nasinya. Nah, awak kan dulu kita monitoring. Hanyalah main-main. Jadi kita bagi dua saja kelompoknya. Renata, nah ini ke sana. Nah ibu-ibu yang ini ke sini, nggak kami. Bagi Nah, kalau masuk hutan rame-rame gini kan, aku jadi nggak khawatir bolangers. Oh iya bolangers, ibu-ibu dan kakak-kakak penjaga hutan ini terkenal sebagai Tugu Tubang Desa Penyandingan. Menurut buku yang aku baca, Tugu Tubang adalah sosok perempuan yang berperan vital untuk menjaga hutan. Tugas utama mereka adalah menjaga kelestarian hutan dan ketahanan pangan bolangers. Para perempuan tangguh ini merupakan benteng utama penjaga hutan Bukit Barisan yang berada di wilayah Desa Penyandingan. Wah, hebat sekali ya mereka bolangers. Semangat mereka dalam menjaga hutan benar-benar keren dan patut dicontoh nih. Bu, memang ini kita patroli hutan ini buat apa sih? Ini kalau ada yang nebang-nebang liar. Nah, lo ini nah. Kalau ada yang dulu itu kita perhatikan. Kalau seandainya adanya yang mati, nah kita tanam lagi. Maka dia lestari. Oh gitu, Bu. Apa? Bu, haus, Bu. Haus? Iya. Oh, kalau lah haus, banyak minum kita lah habis. Biasanya kita kalau di hutan ini ada ngambil akar bajaka. Akar bajaka? Di situ wadahnya. Sana kita ngambil. Gimana ngambilnya, Wak? Jang, Wapik. Oh, Ambil nak. Ambil sana kita ngambil nek minum kita. jadi Sini. Kata Bu Ria, akar bajaka banyak terdapat di hutan tropis seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Tanaman ini termasuk tanaman merambat yang menumpang hidup pada pohon besar. Bujang, tolong potong akarnya. Aku sudah haus banget nih. Wah, seger banget bolangers. Kandungan air di akar bajaka ini lumayan banyak. Cukup untuk melepas rasa dahagaku. Oh iya bolangers, air dalam akar bajaka ini ternyata juga mengandung senyawa yang bisa meningkatkan tenaga dan imunitas kita loh. Udahlah. Seger, Bu. Segar memang, segar. Itu sekalian untuk obat pula, untuk obat panas dalam. Obat panas dalam. Kalau lagi panas, badan meriang-meriang, nah biasa itu untuk batuk. Jadi, Wah, ternyata akar bajaka ini bermanfaat banget ya bolangers. Pokoknya selama ada akar ini, kita nggak perlu khawatir kehausan deh kalau masuk hutan.
Setelah menjelajahi hutan, akhirnya sampai juga kami di lokasi pohon jambu hutannya. Ternyata buahnya cukup lebat, Bolangers. Urusan panjat-memanjat, biar Akamsi saja deh yang melakukannya. Ayo, Jang, petik yang banyak. Hati-hati juga ya. Bolangers, masyarakat desa Penyandingan biasa menyebut jambu hutan ini dengan sebutan jambu Amerika. Eits, bukan karena berasal dari Amerika ya, melainkan karena sejarah penyebaran dan kemiripan jenisnya. Buah ini juga disebut buah penolong karena banyak tumbuh di jalur yang sering dilintasi orang ketika masuk hutan. Ayo kawan-kawan, kita kumpulkan jambunya. Ayo Jang, yang banyak ya. Nah, itu Jang. Ayo Jang, hati-hati. Wah, Lang. Ayo kita makan, Lang. nah, Apalah kita makan. Makan. iya. Ayo Jang. Aku cobain ya. Nah, kita makan. Jangkut kita di hutan. Baca mengadu ke awas ini. Mana? Enak banget Bu. Enak. Nggak nyangka, ternyata buah yang umum disebut jambu tangkalak ini punya rasa yang komplit, Bolangers. Ada manis-manisnya, rasa asamnya juga ada, dan pastinya segar di setiap gigitannya. Apa itu? Kenapa ada suara-suara yang nebang itu? Nah, kalau nian ada jam Nak nebang. bubur kasih tuh. Iya ya. Ayo, itu. Itu di mana ya? Ini jam. Kenapa nih? Tapi pernah berani kamu. Kamu dengar nih, Papa Gawi. Udah banyak yang ditebang Bu. Nah, ditebang. Ini dia boleh ditebang. Aduh. Coba mana kamu? Tahu. Bisa di mana kamu nih yang tadi dia tahu peraturan? Aduh. Saya pengajung. Dek banyak nanti batang Nah, saya. gimana udah banyak yang ditebang ya? Jangan, di sini kami ada aturannya. Kalau nebang satu pohon itu nak diajung nanam 15 pohon. Aku bilang ada aturan baik. Jadi ini kami ambil, kami bawa. Kami tahan kudai. Au, Kamu kita harus lapor ke tanggung jawab pemerintah. anjing. Karena kamu lah merusak hutan kami. Waduh, gawat Bolangers. Ternyata suara tadi berasal dari penebangan pohon liar di sini. Untung saja langsung ketahuan sama kami. Wilayah ini kan termasuk hutan adat yang dilindungi. Jadi nggak boleh sembarangan asal tebang pohon di sini. Sudah menjadi aturan masyarakat Penyandingan kalau menebang satu pohon harus menggantikannya dengan menanam 15 pohon. Aturan adat tersebut dibuat sengaja untuk melindungi seluruh isi hutan Bolangers. Baik itu pohon, hewan, ataupun segala sumber daya yang ada di dalamnya. Semoga setelah kejadian ini, pamannya bisa sadar untuk tidak menebang pohon di hutan. Kan sedih kalau melihat hutan kita gundul, Bolangers. Waduh, ternyata sudah mau mulai Bolangers. Kakak sudah siap-siap mau masak kue gunjingnya. Bahan-bahan untuk membuat kue gunjing ternyata cukup mudah Bolangers. Ada tepung beras, gula putih, parutan kelapa, ragi kue, sama jambu hutan dan kopi untuk dijadikan toppingnya. Pertama-tama campurkan tepung dan air, lalu aduk hingga merata. Setelah adonan kalis, masukkan parutan kelapa, lalu aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sembari kakak membuat adonannya, aku bantu kupas jambu hutannya. Setelah adonannya halus dan mengental, beri warna hijau dan merah biar terlihat lebih cantik. Sebelum adonan masuk ke cetakan, panaskan dulu minyaknya agar adonan tidak menempel. Kalau kita dari ukuran, ini kan udah seukuran tangan kita nih. Iya. Ini kan
Umurnya udah dewasa. Oh iya Bolangers, kue gunjing ini merupakan salah satu kue tradisional yang biasa hadir dalam acara adat seperti hajatan, kenduri, atau perayaan hari besar. Nama gunjing berasal dari bunyi khas saat adonan digoreng dalam minyak panas yang terdengar seperti suara gemerisik. Kue ini juga melambangkan kebersamaan dan rasa gotong royong yang kuat Bolangers. Wih, keren ya! Kak, karena ini udah matang, aku boleh gak ikut ke sana dulu? Oh, laju Iya. lah. Yaudah. Bukan ngikutnya menari Kayak- tadi. Kayak kelihatan seru tuh soalnya Kak. Oh, Yaudah. Ayo teman-teman yuk, ikut juga yuk. Wah, seru banget Bolangers! Tari bedana ini merupakan salah satu kesenian tradisional masyarakat desa Penyandingan. Tarian ini berawal dari budaya lisan masyarakat Semendo yang menjunjung tinggi pantun sebagai sarana komunikasi dan hiburan rakyat. Tuh, dengar Bolangers, pantun-pantunnya unik ya. Namaku sampai disebut-sebut juga. Lang, sini Lang. Ah, Bagi kak kue nih Lang. iya Kak, udah selesai ya? Udah. Ya, kita bagi kak kue nggak ibung-ibung sana. Iya. Ayo teman-teman makan yuk. Makan. Rasanya manis ya? Manis Lang. Iya. Iya. Enak banget Bu. Enak banget. Makasih Bolang ya. Ya. Wah, kue gunjingnya mantap sekali Bolangers. Rasanya gurih-gurih manis. Meskipun keinginanku untuk mencari jejak harimau Sumatera masih belum terwujud, tapi aku jadi punya pengalaman baru di hutan desa Penyandingan. Bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat penjaga hutan semakin membuatku sadar untuk selalu menjaga alam ini. Semoga saja hutan-hutan di Indonesia selalu terjaga kelestariannya ya Bolangers. Setelah mendengar kabar tentang harimau yang sering meninggalkan jejaknya, aku pun bergegas pergi ke Kabupaten Batanghari, Jambi. Wah, ternyata Chandra dan Adit jago sekali memanjat pohonnya Bolangers. Dalam hitungan detik saja, mereka sudah berada di atas sana. Kalau Dava sih, jangan ditanya. Soalnya kan dia punya badan kan cukup besar seperti aku. Tunggu. Tuh, Kak Rara sudah memanggil nih Bolangers. Padahal kan aku juga ingin merasakan main ayunan di akar seperti mereka. Kak, itu siapa Kak? Mereka itu petugas hutan harapan, Bolang. Wah, yang bener. Iya, Bolang. Jadi harimau duduk sini. Yalah. Bang. Ya? Di sini ada harimau memang. Ada. Wah. Jadi ini namanya kamera trap. Kamera trap itu untuk memonitor harimau di lapangan. Nah, itu bisa bentuknya foto, juga bisa bentuknya video. Kamera trap ini dipasang di lapangan selama 3 bulan. Lah, lama banget. Selama 3 bulan itu kita nggak ditinggal selama 9 bulan, tapi harus setiap bulan atau 1,5 bulan sekali itu harus dicek. Karena untuk memastikan kamera ini berfungsi dengan baik.
Wah, ternyata seperti ini tugas paman-paman Rangers di Hutan Harapan, Bolangers. Mereka selalu patroli rutin secara berkala untuk memeriksa kamera trap yang dipasang. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau satwa-satwa yang hidup di dalam Hutan Harapan. Kali ini aku beruntung banget bisa bertemu dengan paman-paman Rangers yang sedang bertugas. Aku jadi bisa belajar langsung dari mereka. Seperti di titik ini, Bolangers. Kenapa dipasang kamera trap? Karena terdapat jejak tapak dan kubangan babi hutan. Babi hutan kan salah satu makanan alami sang Raja Rimba, yaitu harimau Sumatera. Oh iya, yang dipantau bukan hanya harimau Sumatera ya, Bolangers, melainkan semua jenis satwa yang ada di sini. Wah, senang sekali rasanya. Ternyata di Hutan Harapan ini masih terdapat harimaunya. Bolang mau ikut ngambil kamera? Boleh juga. Boleh, nanti abang sama abang dua ini, Bolang nanti sama bang Dewa. Yaudah, Kak, kalau Bolang ikut sebentar, boleh gak? Iya, boleh Bolang. Oh, ayo teman-teman yuk. Dadah Bolang. Ya. Yeay! Terima kasih, Paman, sudah mengizinkan aku untuk ikut patroli. Semoga saja aku bisa mendapatkan banyak informasi tentang sang Raja Rimba di sini. Ular. Ular. Waduh, Nah, pinjam tokennya Lang. hati-hati itu ular loh. Pinjam tokennya. Hati-hati bang. Nah, Hati-hati. dekat. Nih, jadi Bang Dewa mau kenalin nih Lang. Ini salah satu penghuni hutan sini. Hah? Kita ambil ya pakai tongkat. Kenapa? Nah, ini ular viper Lang. Gak bisa gak? Berbisa tinggi. Nah, dia itu juga habitatnya di pepohonan seperti ini. Nah, cantik banget kan? Ya. Jadi kalau kita ke hutan harus perhatiin jalan nggak, Lang? Karena ular ini warnanya menyerupai dengan pepohonan dan daunan. Untung ada Bang Liwa. Jadi kami lebih aman menjelajahi hutan. Bolangers, ular jenis viper memang terkenal dengan racunnya yang cukup mematikan. Jadi kita nggak boleh sembarangan memegangnya. Kita lepaskan saja ya Bang. Biarkan dia hidup dengan tenang di sini. Lagi pula, ular kan juga termasuk dalam salah satu rantai makanan yang ada di sini. Keberadaannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di hutan ini. Wah, Bang Dewa, Mana? dapat nih. Wah iya. Nih. Nih Bang Dewa juga dapat nih. Wow. Wah. Ada berapa banyak? Wah, kita udah punya 4 nih. Wah, ternyata ini yang dinamakan durian hutan. Bentuknya sih mirip dengan durian pada umumnya. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil dan durinya lebih panjang dan tajam. Boleh. Ayo. Aromanya juga tidak terlalu menyengat seperti durian pada umumnya. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Mending langsung kita cobain aja Bolangers. Ada Lang. Di bawahnya juga ada. Juga ada. Ayo teman-teman yuk. Makan. Rasanya enak banget Bolangers. Tekstur daging buahnya tebal, legit, dan lembut di mulut. Sayang banget kami cuma dapat 4 buah. Kalau ada lebih banyak, pasti akan aku habiskan semua. Enak banget nih. Wah, udah habis nih Lang. Kalau udah habis ya udah kita lanjut lagi yuk. Ayo. Kenapa? Biasanya orang-orang siko buah hutan tuh kita tanam bijinya. Oh gitu. Oh ditanam. Iya, Ya udah ambil bijinya Lang. Ayo. bijinya terus kita tanam. Wah, ilmu baru nih buat aku. Kearifan lokal yang patut kita contoh nih Bolangers.
Kalau bijinya kita tanam dan tumbuhkan, hutan harapan ini bisa semakin lebat lagi. Semakin banyak pohon, berarti semakin banyak pula satwa yang bisa hidup dan tinggal di sini. Mantap, Kak! Aku dikit lagi udah nih. Andai saja semua hutan di Indonesia seperti ini, pasti nggak akan ada lagi yang namanya banjir bandang dan tanah longsor. Apalagi kasus satwa yang turun ke pemukiman warga. Oh iya Bolangers, rotan merupakan salah satu tanaman yang nggak disukai harimau. Teksturnya yang keras dan berduri bisa menyebabkan luka pada tubuh harimau. Selain rotan, harimau juga nggak suka tanaman-tanaman yang memiliki bau menyengat, seperti kecombrang dan sitrus. Tapi jangan salah, harimau justru suka sekali sama durian loh. Lah kok sama kayak aku? Ayo kawan, ini momen yang aku tunggu-tunggu. Oh, di situ ya? Wah, Ada jejaknya, Lang. Mana? Nah, ini. Lang. Oh, yang itu. Nih, ini ada jejak harimau nih, ada 4 kan. Ini ada. Kalau bukunya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan dia ngarahnya ke sana, Lang. Iya. Dia dari sana. Keren banget. Ngarah ke sana dia, Lang. Nah, kalau dilihat dari ukuran, ini kan udah seukuran tangan kita nih. Iya. Ini mungkin umurnya udah dewasa. Wah, rasanya seperti mimpi Bolangers. Akhirnya aku bisa melihat jejak kaki sang Raja Rimba. Meskipun hanya dari kamera trap, tapi aku benar-benar senang banget. Setidaknya aku tahu kalau harimau Sumatera masih bisa bertahan dan hidup dengan baik di sini. Menurut data yang tercatat oleh para rangers, ada sekitar 8 ekor harimau Sumatera yang hidup di sini. Mungkin Bolangers bingung, bagaimana para rangers bisa mengetahui jumlah harimaunya? Mereka bisa mengetahuinya berdasarkan corak loreng yang ada di tubuhnya Bolangers. Corak loreng harimau itu mirip sama sidik jari manusia. Jadi, bentuknya tidak akan pernah sama untuk setiap individunya. Tidak hanya harimau Bolangers, di sini juga masih banyak babi hutan, babi jenggot, rusa, kijang, dan satwa lainnya yang merupakan makanan alami dari harimau Sumatera. Aku yakin kalau ekosistem terjaga, populasi harimau Sumatera juga pastinya akan baik-baik saja. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga hutan dan isinya Bolangers. Kata ayahku, kalau alam kita jaga, nantinya alam juga akan menjaga kita. Meskipun keinginanku untuk mencari jejak harimau Sumatera sudah tercapai, bukan berarti petualanganku sudah selesai, Bolangers. Masih banyak lagi misi-misi seru selanjutnya. Kita langsung pakai yuk. Tetap jaga dan lestarikan alam kita ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Sampai jumpa lagi.